bersama Kak Faiz dari semester 6 dan akan mewawancarai tentang apa itu komunikasi internasional. Baik Mas Faiz, apakah sudah siap? Siap. Begini Mas, apa sih yang Anda ketahui tentang komunikasi internasional itu sendiri? Komunikasi internasional ya menurut saya komunikasi yang dilakukan beda negara. Kan internasional ya, jadi kan yang terlibat itu antar negara, orang asing, dan bahkan mendunia seperti itu. Jadi universal lah, tidak hanya di kancah nasional tapi internasional. Baik. Apakah Anda pernah berbicara dengan kayak semisal orang luar negeri gitu? Kalau berbicara dengan luar negeri sih pernah. Tapi itu dosen kita sendiri di dakwah. Kalau boleh tahu tuh siapa? Itu siapa ya, yang dari India itu saya lupa namanya. Cuma sebatas say hello. Ngobrol biasa aja ya. Ya, say hello lah. Okay. Hello gitu. Oke. Apa strategi utama yang Anda gunakan untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens internasional? Wah, karena pengalaman yang minim ya. Mungkin kalau dasarnya mungkin kita harus fasih bahasa Inggris ya mungkin supaya komunikasi itu efektif. Jadi kita paham apa yang dari komunikator antara yang orang asing dengan saya sendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana Anda menjaga etika dalam berbicara komunikasi internasional itu sendiri? Etika komunikasi biasa? Ya. Atau internasional? Yang biasa sama internasional. Ya mungkin kalau tentang etika komunikasi mungkin semua sama ya, hampir di semua negara itu. Mungkin yang membedakan itu dari kultur. Kultur. Budaya itu sendiri, budaya komunikasi mereka itu seperti apa. Kan seperti jika di Indonesia itu lebih ke kita santai, terus intinya saling memahami, itu sudah cukup. Kalau misal di negara lain pun kan ada beberapa negara yang komunikasinya itu ya lebih intens ya. Jadi kita menyesuaikan, kalau tahu itu dari negara mana ya kita sesuaikan pakai bahasa Inggris itu tadi dasarnya. Seperti itu untuk etikanya. Oh baik. Untuk pertanyaan terakhir ya Mas. Oke. Pertanyaan terakhir itu, menurut Anda apa sih tren terbaru dalam komunikasi internasional ini? Tren terbaru komunikasi internasional? Iya. Yang pasti tidak jauh dari globalisasi menurut saya. Globalisasi di digital ya. Iya. Yang pasti sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membuat kita itu memudahkan untuk mengakses komunikasi internasional itu sendiri. Seperti platform-platform Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu kan kita bisa mencari informasi dari luar negara kita. Mungkin mencari informasi tentang di Malaysia ini sedang apa yang tren, di Korea sedang apa yang tren, mungkin itu yang sangat signifikan. Ya. Cukup sampai di sini ya Mas. Cukup. Okay. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terus sama-sama. Jawabannya juga lumayan memuaskan ya. Iya, terima kasih. Okay. Terima kasih ya Mas. Oh iya, sama-sama. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi kepada saya, dan saya ingin bertanya-tanya lagi tentang komunikasi internasional itu apa. Tapi ini tuh beda orang, kan tadi laki-laki, sekarang ini perempuan. Dan coba Mbak perkenalkan namanya siapa, prodi apa, semester berapa, boleh kalau rumahnya. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Dian dari prodi KPI semester 4 sih teman-teman. Dan kayak setahu aku ini materi kelas semester 6 ya? Iya, betul sekali. Jadi mungkin kalau nanti pertanyaannya agak susah, mohon dimaklumi kalau jawabnya sebisa aku ya teman-teman ya. Ya, pas pengetahuan Mbak Dian aja lah. Boleh. Oke, langsung aja kita tanya-tanya kepada Mbak Dian.
Apa sih menurut Mbak Dian itu komunikasi internasional itu yang bagaimana? Jadi ini setahu aku aja ya teman-teman ya, karena aku juga sebelumnya jarang sekali dengar yang namanya komunikasi internasional ya. Kalau menurut aku pribadi sih, komunikasi internasional itu kayak kalau kita sudah menggunakan bahasa asing, entah itu nanti kita interaksi atau berkomunikasi atau berbicara dengan entah itu sesama orang dalam negeri, dalam artian orang lokal kayak aku sama kamu. Terus kalau misalkan kita komunikasi sama orang luarnya langsung, orang asingnya langsung, pokoknya kita udah menggunakan bahasa asing, kayak itu udah disebut sebagai komunikasi internasional sih, itu menurut aku. Oke, baik. Itu juga boleh ya, itu termasuk juga pengertian dari komunikasi internasional. Lalu Mbak Dian tuh pernah berbicara dengan orang asing kayak seperti turis, misalnya ketemu di tempat wisata atau mana, itu apakah pernah berbincang-bincang kepada turis? Berhubung aku orangnya emang suka jalan-jalan ya, nah itu kan aku sering banget ketemu sama orang asing. Tapi nggak sedikit juga, aku tuh kan orangnya kayak aslinya kurang suka kalau SKSD. SKSD itu kayak sopak gitu. Aku sebenarnya orangnya paling bukan paling anti, tapi emang kurang suka kalau yang belum kenal tuh terus interaksi kayak gitu sih. Cuman aku kebetulan pernah komunikasi sama orang luar kayak orang asing turis sih, pas aku liburan ke Jakarta kemarin tuh kebetulan ketemu sama orang Eropa atau orang Amerika, aku lupa. Eropa tuh Amerika masuknya Eropa nggak sih? Iya. Sama turis orang Amerika itu kebetulan kan kalau orang Amerika emang bahasa Inggrisnya sedikit kayak pakai Inggris yang basic aja udah paham ya. Nah itu aku tanya kayak, "Hello sir, gimana nih pengalamannya? What's your experience to come in Indonesia? Apa aja yang udah kamu explore in Indonesia?" Kayak cuma tanya-tanya kayak gitu. Itu pun juga kebetulan karena aku ada sesuatu urusan yang harus aku videoin, jadi mau nggak mau aku juga harus bikin konten sama orang luar itu. Jadi itu sih mungkin pengalaman aku komunikasi sama orang Indonesia pas aku ke Jakarta liburan. Oh iya, gimana Mbak rasanya bisa bicara dengan orang turis itu? Sebenarnya kalau bicara sama turis tuh kayak aslinya deg-degan ya, kayak aduh aku mau ngomong bahasa Inggris tapi kayak aku pun gak jago-jago banget, aku kayak nggak terlalu hafal kosakata Inggris yang banyak, jadi kayak nanyanya cuma yang basic aja, jadi takut kalau aku ngomong dia nggak paham, aku takut juga kalau dia ngomong sama aku juga nggak paham. Jadi ya itu sih mungkin agak sedikit dengannya udah kamu kesini kapan, ini OTW gitu. OTW kan juga udah bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris, jadi mungkin itu sih udah sedikit komunikasi internasional kayak aku itu udah masuk sih. Oke, terus bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda dalam bidang komunikasi internasional? Pengalaman aku, kayak seingat aku pengalaman aku pakai bahasa asing ya, komunikasi internasional mungkin pas ya itu tadi ketemu sama turis gitu ya, terus di Jakarta orang Amerika, terus tanya-tanya, aku tanya pakai bahasa Inggris, coba aku praktekin kali ya. "Hello sir, what's your name?" Oke, kayak gitu. Terus where you come from? Terus where you come from? Terus kayak ya gitu deh, kayak gitu. Baik. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menghadapi komunikasi internasional itu? Ya itu tadi, karena menurut aku kita kan basic orang Indonesia yang ya otomatis nggak tahu bahasa asing dan jarang juga belajar, mungkin apalagi orang yang terlalu rajin kayak aku untuk belajar, jadi itu agak sedikit kesulitan karena
Karena namanya mau komunikasi internasional, komunikasi menggunakan bahasa asing, berarti kita harus menguasai kosakata bahasa asing itu kosakata bahasa asing tersebut. Jadi kita harus belajar terus. Iya, kendalanya cuma dalam berbahasa asingnya itu sih. Mungkin kalau bahasa asing itu nggak sesulit bahasa Indonesia, mungkin nggak ada kesulitan sih gitu. Oh iya, kesulitannya itu. Baik, cukup ini aja ya Mbak, kita berbincang-bincang pengertian komunikasi internasional itu. Apakah ada kesan atau pesan gitu? Mungkin kayak sedikit pesan aja sih buat anak generasi zaman sekarang. Di era saat ini kan bahasa asing itu udah bukan sebagai bahasa yang aku nggak harus bisa bahasa asing, tapi itu kayak udah wajib gitu loh, karena bahasa asing pun di era zaman sekarang udah kayak menjadi suatu hal yang harus dikuasai. Kamu nggak harus pintar, cuman kamu harus menguasai bahasa asing. Soalnya banyak kayak fitur-fitur zaman sekarang, kayak kamu pakai aplikasi ini terus fiturnya hanya khusus menggunakan bahasa asing. Nah itu sih kayak generasi zaman now, anak milenial tuh harus mau nggak mau sedikit sih harus menguasai sedikit bahasa asing. Mungkin itu sih pesan dari aku buat anak-anak zaman now. Oke, tuh dengar tuh semua anak-anak, kita harus belajar lebih giat lah kosakata bahasa asing. Baik, sekian, terima kasih ya Mbak Dian. Maaf dari waktunya, bye-bye.